Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sebelumnya saya mewakili Pilar Mas Investindo Sekuritas mengucapkan selamat tahun baru 2022 bagi bosku ya. Semoga tahun yang baru memberikan harapan yang baru. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 30 Desember 2021 dengan episode Lembaran Baru. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Wholesale Inventories month on month yang turun dari sebelumnya 2,5% menjadi 1,2%. Kemudian ada dari US Pending Home Sales month on month yang turun dari sebelumnya 7,5% menjadi minus 2,2%. Kemudian ada dari Eurozone M3 Money Supply year on year yang turun dari sebelumnya 7,7% menjadi 7,3%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk atau DGIK yang tahun depan menargetkan meraih pendapatan 1 triliun rupiah atau meningkat hingga kurang lebih 300% dibandingkan perolehan pendapatan tahun ini yang berkisar 345 hingga 350 miliar rupiah dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Smart Friend Telecom Tbk atau Friend yang memproyeksi pendapatan pada tahun 2022 dapat kembali tumbuh double digit di atas 10% dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Arga Karya Prima Industri Tbk atau AKPI yang memperkirakan perbandingan penjualan domestik dan ekspor di tahun depan masih akan sama seperti tahun ini dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, IHSG bergerak menguat 2 poin atau 0,04% menjadi 6.600. Sektor consumer cyclicals, teknologi, healthcare, consumer non-cyclicals bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan penjualan bersih sebesar 68 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari apa kabar India? Bank Sentral India kemungkinan besar akan mulai memperlambat normalisasi pengaturan kebijakan moneternya. Hal ini tampaknya sama seperti yang dilakukan oleh China. Gubernur Bank Sentral India, Saktikanta Das mulai menyerukan kebijakan yang terkoordinasi terhadap pandemi karena Omikron saat ini mampu untuk memberikan dampak terhadap melambatnya perekonomian di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kebijakan yang akomodatif akan kembali digunakan oleh Bank Sentral India untuk memberikan dukungan yang lebih besar terhadap perekonomian India. Dibandingkan bank sentral lainnya, tampaknya Bank Sentral India belum akan memulai untuk menaikkan tingkat suku bunganya. India sendiri tengah mempertimbangkan apakah akan melakukan penguncian yang lebih ketat atau tidak. Michael Deba Brata Patra, Wakil Gubernur Bank Sentral India, serta anggota Komite Kebijakan Moneter mengatakan bahwa kurva Phillips mulai terlihat mendatar yang dimana hal ini merupakan sebuah gambaran akan hubungan pekerjaan dengan upah, serta untuk menyimpulkan bahwa kondisi permintaan masih cukup lemah. Hal inilah yang membuat Bank Sentral India akan memberikan kebijakan yang mempermudah perekonomian dalam kurun waktu beberapa bulan mendatang. Meskipun Bank Sentral India mempertahankan proyeksi pertumbuhannya untuk tidak berubah sebesar 9,5% pada tahun ini, namun Bank Sentral India memperkirakan adanya fase ekspansi yang mulai melambat menjadi 7,8% pada tahun depan. Inflasi akan mulai mengalami kenaikan pada periode Januari hingga Maret sebelum akhirnya stabil dalam 2 kuartal berikutnya di 5%. Target inflasi berada di 2 hingga 6%, di mana masih menyisakan ruang untuk mendukung pertumbuhan. Cadangan devisa yang hampir 650 miliar dolar akan memberikan uang yang lebih besar bagi pembuat kebijakan untuk dapat melindungi pemulihan ekonomi khususnya dari volatilitas yang akan datang pada tahun depan tatkala The Fed menaikkan tingkat suku bunga. Bank Sentral India juga sejauh ini akan terus mengawasi kelebihan likuiditas dalam jumlah yang besar di dalam sistem perbankan. Likuiditas diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 6 triliun rupiah atau 80 miliar dolar selama tahun fiskal 2023 dan 2024. Dengan likuiditas sebesar ini tentu sistem keuangan India akan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang diperlukan, namun terlalu besar juga bukan merupakan sesuatu yang baik. Oleh sebab itu menyeimbangkan kembali likuiditas akan menjadi poin penting di sini. Perbankan di India menaruh dananya dalam bentuk RBI hampir senilai 954 miliar rupiah dengan tingkat bunga 3,35%.
Fokus utamanya adalah sejauh mana India memastikan likuiditas di pasar tercukupi, memberikan kebijakan yang menopang pertumbuhan ekonomi, dan yang terpenting adalah memberikan ruang bagi industri untuk tetap tumbuh dengan bauran kebijakan fiskal dan moneter. Oleh sebab itu, perbedaan sikap kebijakan bank sentral di berbagai negara pada tahun depan akan menjadi salah satu poin yang harus diperhatikan. Pasalnya tentu akan memberikan dampak juga terhadap nilai dari mata uang itu sendiri. Kemudian cerita selanjutnya datang dari tepuk tangan. Penerimaan pajak yang telah mencapai 100,19% dari target 2021 tentu meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar terhadap kinerja dari pemerintah. Indonesia mencatatkan penerimaan pajak Rp1.231,87 triliun dari target untuk tahun 2021 senilai Rp1.229,6 triliun. Jika mengacu pada data historis terkait penerimaan pajak tersebut, capaian 2021 itu menutup kondisi shortfall atau penerimaan pajak yang di bawah target selama 12 tahun berakhir. Capaian penerimaan pajak pada 2008 yang melebihi target sangat terbantu oleh program Sunset Policy. Sementara pada 2021, belum terdapat berbagai dukungan penerimaan karena program Tax Amnesty Jilid 2 baru berlaku pada 2022. Pertumbuhan penerimaan pajak mencapai 17% per November 2021 merupakan yang tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Berdasarkan jenis pajaknya, penerimaan pajak tahun ini ditopang oleh pajak pertambahan nilai atau PPN yang tumbuh 19,8%. Kinerja tahun ini ditopang industri pengolahan dengan kontribusi 22,9% dan perdagangan yang berkontribusi 22,1%. Naiknya harga komoditas dinilai berdampak positif bagi naiknya perolehan pajak pada tahun ini. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerimaan pajak dari sektor pertambangan pada November 2021 tumbuh 219%, naik signifikan dari Oktober 2021 yang tumbuh 114,7%. Kinerja itu melanjutkan catatan penerimaan pajak dari pertambangan pada kuartal 3 2021 yang tumbuh 306,2% year on year. Pada tahun ini, pelaku pasar mengkhawatirkan adanya shortfall di mana pandemik yang tak kunjung selesai menjadi hambatan pada laju pemulihan ekonomi. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang memperkirakan bahwa shortfall akan mengecil karena kondisi perekonomian yang mulai pulih. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.561 hingga 6.621. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BMRI, kemudian yang kedua ada dari BBNI, dan yang ketiga ada dari Pawon. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Friend atau PT Smart Friend Telekom Tbk yang memproyeksi pendapatan pada tahun 2022 dapat kembali tumbuh double digit di atas 10%. Optimis manajemen seiring dengan ekspansi jaringan yang dilakukan perusahaan di tahun depan, di mana manajemen telah menyiapkan untuk infrastruktur jaringan tersebut sebesar 200 juta US dollar. Jaringan tersebut didukung oleh lebih dari 40.000 BTS yang keseluruhannya merupakan BTS 4G yang tersebar hampir merata di Jawa, sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan, dan sebagian kecil Sulawesi. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 75 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 97 dan tingkat probabilitas sebesar 61%. Kemudian yang kedua ada dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang hingga September 2021 salurkan kredit UMKM Rp749,3 triliun. Jumlah yang disalurkan ke UMKM tersebut telah mencapai 80,5% dari total kredit pada September 2021. Pencapaian tersebut tentunya tidak terlepas dari peran manajemen dalam memberdayakan UMKM melalui literasi dasar, literasi bisnis, dan literasi digital. Sehingga berdasarkan teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 3.880 dan tingkat probabilitas sebesar 57%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 5.700 dan tingkat probabilitas sebesar 64%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.